Oke. Nah, di sini bahwa dikatakan terlihat bahwa nilai kebenaran dari implikasi P ke Q atau jika P maka Q itu senilai atau ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Oke, untuk contoh tadi, 3 contoh sebelumnya kita jelaskan, itu adalah pembuktian suatu kondisi ekuivalensi dari hubungan antara proposisi satu dengan lainnya dengan menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya, kita akan menunjukkan atau membuktikan hubungan proposisi satu dengan lainnya apakah senilai atau ekuivalensi dengan hukum ekuivalen. Artinya di sini ada aturan-aturan atau hukum-hukum sifat-sifat yang dimiliki dari kondisi ekuivalen itu sendiri. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang hukum-hukum ekuivalensi. Yang pertama yang kita bahas adalah hukum komutatif. Komutatif adalah kondisi di mana kita boleh mempertukarkan posisi dengan tidak merubah nilai kebenarannya. Jadi di sini kondisinya P dan Q itu akan ekuivalen dengan Q dan P. Sebaliknya juga pada kondisi P atau Q itu akan ekuivalen dengan Q atau P. Jadi antara dua posisi yang ditukarkan posisinya akan memiliki nilai kebenaran yang sama. Selanjutnya adalah hukum asosiasi atau asosiatif yang lebih dikenal. Oke, di sini kita akan menghubungkan 3 proposisi. Ya, di sini diberikan bahwa ada 3 proposisi yaitu P, Q, R. Yang pertama adalah kondisi P dan Q. Hasilnya akan dihubungkan dengan R dengan konjungsi. Jadi sini P dan Q dan R itu akan ekuivalen dengan P dan Q dan R. Sebaliknya juga P atau Q atau R ekuivalen dengan P atau Q atau R. Nah, di sini hanya mengelompokkan asosiasi. Jadi asosiasi itu adalah mengelompokkan, artinya mana yang kita kelompokkan lebih dahulu. Nah, di sini tidak akan merubah nilai kebenarannya. Nah, jadi dari hukum pertama yaitu komutatif dan asosiatif itu berlaku di konjungsi dan disjungsi. Yang ketiga, di sini adalah hukum distribusi atau distributif. Nah, namanya distribusi itu adalah menyebarkan atau membagikan. Ini juga berlaku adalah dengan memiliki 3 posisi yang berbeda. Nah, di sini diberikan bahwa ada 3 pernyataan yaitu P, Q, R. Nah, di sini memiliki 2 operator yang digunakan berbeda yaitu operator dan atau konjungsi dan disjungsi. Yang pertama kondisi adalah P dan dihubungkan dengan Q atau R itu akan senilai atau ekuivalensi dengan P dan Q atau P dan R. Yang selanjutnya adalah P atau Q dan R itu akan ekuivalensi dengan P atau Q dan P atau R. Nah, jadi kita menjabarkan di sini adalah proposisi atau pernyataan dengan operatornya yang ada di luar kurung. Kayak kalau kita lihat di sini, kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya adalah hukum identitas atau hukum identity ya dari suatu ekuivalensi. Nah, identitas ini dia berhubungan dengan bukan proposisi tetapi dengan nilai kebenarannya. Yang pertama ada kondisinya P dan true, P dan benar itu akan ekuivalen dengan P itu sendiri. P atau false itu akan senilai dengan P itu sendiri. Yang namanya identitas dirinya sendiri. Yang kelima adalah selanjutnya adalah hukum terbatas bounded ya. Di sini adalah kondisi yang mirip dengan hukum identity atau identitas yaitu P dan false itu akan ekuivalen dengan nilai false. P atau true itu akan bernilai ekuivalensi dengan true. Selanjutnya adalah hukum negasi. Nah, di sini hukum negasi adalah kita menghubungkan suatu proposisi dengan negasinya sendiri. Dari sini kita lihat bahwa P dan negasi P itu akan ekuivalen dengan false nilainya, P
P atau negasi P itu senilai dengan true. Oke. Selanjutnya ada hukum negasi ganda atau double negasi. Nah, di sini sudah dibahas di contoh sebelumnya yang pertama tadi bahwa negasi dari negasi P itu akan senilai atau ekuivalen dengan P itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum idempotent. Nah, idempotent itu adalah menghubungkan dengan operator logika dengan dirinya sendiri. Nah, sini kita lihat bahwa P dan P akan senilai dengan P. P atau P akan senilai dengan P itu sendiri. Nah, maka ada kata idem. Idem itu sama dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah hukum De Morgan. Di dalam hukum De Morgan itu adalah aplikasi atau penerapan dari dengan hukum negasi, yaitu di mana hukum negasi diterapkan dengan gabungan dengan hukum distribusi. Ya, di sini kita lihat bahwa negasi dari P dan Q itu akan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q, dan selanjutnya juga negasi dari P atau Q itu akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya adalah yang ke-10 hukum penyerapan atau absurd law. Oke, di sini kita lihat bahwa hukum penyerapan berlaku jika ada variabel atau proposisi yang memiliki dominan, artinya lebih banyak daripada proposisi lainnya. Nah, kita lihat bahwa P atau P dan Q itu akan P senilainya. Selanjutnya P dan P atau Q itu juga akan P. Nah, karena di sini di contohnya diberikan adalah perulangan atau yang mayoritas adalah variabel P dengan penghubung berbeda, maka nilai kebenaran yang didapat adalah P. Sebaliknya, jika kondisi variabel Q yang lebih dominan, maka akan menghasilkan Q. Selanjutnya adalah hukum negasi true and false. Ya, ini sama-sama dengan hukum negasi sebelumnya, hanya nilai kebenaran saja yang dinegasikan. Negasi dari benar, ya salah. Ya. Negasi dari salah, ya benar. Ya. Selanjutnya adalah hukum implikasi. Nah, hukum implikasi ini sudah kita buktikan dari contoh yang nomor 3 tadi, ya, bahwa implikasi dari P ke Q itu akan senilai dengan negasi P atau Q. Selanjutnya adalah hukum kontraposisi. Ini juga kita sudah tunjukkan di awal tadi bahwa implikasi P ke Q itu akan senilai dengan negasi Q menuju atau implikasi ke negasi P. Yang terakhir adalah hukum biimplikasi. Nah, di sini hukum biimplikasi dia lebih ke bentuk tautologi. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa jikanya jika ya P, jikanya jika Q itu akan ekuivalen atau senilai dengan P implikasi Q dan sebaliknya Q implikasi P. Artinya dua arah. Jadi P bisa ke Q dan Q juga bisa ke P. Oke, ini penjelasan untuk hukum ekuivalen. Oke, biar lebih jelas, kita lihat ke contoh kawan-kawan penerapannya. Oke, contoh yang pertama dari pembuktian dengan menggunakan hukum ekuivalen. Nah, di sini diberikan bahwa permasalahannya kita disuruh mencari penyederhanaan atau bentuk lain atau bentuk ekuivalennya dari permasalahan negasi dari negasi P dan Q dan P atau Q. Oke, di sini kita menggunakan dua operator yaitu operator dan atau. Oke. Kita akan kondisi awal dari soal ya. Negasi dari negasi P dan Q dan P atau Q itu kita gunakan dengan penjabaran hukum De Morgan. Jadi menghasilkan di sini De Morgan artinya kita memasukkan operator negasi ke dalam kurung. Ya, jadi negasi ketemu negasi P, nanti negasi ketemu operator dan negasi dengan variabel Q. Nah, akan menghasilkan bentuknya adalah negasi ketemu negasi akan hilang, ya, akan menghasilkan P. Negasi ketemu atau jadi dan, lawan dari atau ya dan. Negasi ketemu Q ya negasi Q. Jadi menghasilkan P atau negasi Q dan P atau Q. Nah, di sini di langkah selanjutnya kita sudah memiliki bentuk yang berbeda dari soal yang sebelumnya, dari yang kita ketahui. Nah, selanjutnya dari hukum De Morgan kita menggunakan namanya hukum double negasi, ya, atau negasi ganda. Nah, di sini kita menggunakan negasi ganda akan menghasilkan bahwa
P atau negasi Q dan P atau Q itu akan berubah menjadi P atau negasi Q dan Q. Ini sesuai dengan hukum distributif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya di sini ada operator dengan variabel yang sama yang berulang, yaitu P dan operator atau. Maka kita keluarkan dari tanda kurung. Maka hukum distribusi yang berlaku. Selanjutnya yang berlaku adalah menggunakan hukum negasi. Nah, negasi sini bahwa kita lihat bahwa P atau negasi Q dan Q itu berubah menjadi P atau false. Kok bisa false? Nah, tadi dikatakan bahwa hukum negasi. Nah, negasi Q dan Q ya, atau sebaliknya Q dan negasi Q itu akan menilai false. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum identitas. Nah, dari hukum identitas dikatakan bahwa P atau false yang kita pilih adalah P, jangan yang false. Oke, terbukti bahwa di sini dikatakan bahwa negasi dari negasi P dan Q dan P atau Q itu ekuivalen atau senilai dengan nilai P. Jadi permasalahan sepanjang ini nilai kebenaran hanya sesuai dengan P ya kawan-kawan. Jadi kompleks bisa kita sederhanakan. Oke, ini kelebihan dari dengan menggunakan pembuktian hukum equivalence dibandingkan dengan tabel kebenaran ya. Selanjutnya contohnya adalah yang kedua lebih detail, yaitu adalah sama halnya tadi ya, cuma berbedanya di sini adalah kita akan menunjukkan sudah diberitahu bahwa apakah benar ya negasi dari P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q itu akan senilai atau equivalent dengan negasi P. Nah, ini berbeda dengan contoh nomor 1 tadi. Ya, yang nomor 1 kita mencari, belum tahu dia ekuivalen dengan siapa. Nah, sekarang kita sudah diberitahu bahwa soal ini atau permasalahan ini akan ekuivalen atau senilai dengan negasi P. Apakah benar? Kita tunjukkan. Ya, ini mirip dengan tabel kebenaran, cuman yang kita gunakan adalah hukum equivalence. Oke, dari soal yang sebelah kiri yaitu negasi dari P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, itu kita menggunakan dengan hukum De Morgan akan menghasilkan kondisi bahwa De Morgan tadi adalah memasukkan negasi ke dalam kurung. Maka hubungannya adalah negasi ketemu P, negasi ketemu atau negasi ketemu negasi Q. Oke, itu yang ada di sebelah kiri ya. Kawan-kawan akan menghasilkan bentuk yang berbeda, yaitu menghasilkan negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, di sini sudah memiliki perbedaan nih kawan-kawan dari soal yang sebelumnya ini di awal. Nah, selanjutnya di langkah selanjutnya kita menggunakan namanya hukum double negasi atau negasi ganda. Ya, di sini bawah kita tahu yang kita gunakan negasi ganda, kita kelihatan bahwa di sini berlaku hukumnya bahwa ya negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q itu akan berubah menjadi negasi P dan Q atau negasi Q. Oke. Selanjutnya kita menggunakan hukum negasi dari hukum distribusi tadi sebelumnya, yang kita lihat bahwa di sini akan memiliki perubahan bentuk lagi ya berdasar hukum negasi, bahwa dari negasi P dan Q atau negasi Q itu akan menghasilkan bentuk negasi P dan true. True dari mana, Pak? Oke. Kita lihat di sini bahwa true itu adalah tadi menggunakan hukum negasi, bahwa Q atau negasi Q itu akan menilai benar. Oke, selanjutnya dari bentuk negasi P dan true kita gunakan hukum identitas sama contoh yang pertama tadi, maka negasi P dan true yang kita pilih adalah negasi P. Oke, selanjutnya kita bahas contoh yang terakhir dari pembahasan ini, biar lebih detail tentang pembuktian dengan menggunakan hukum ekuivalensi. Oke, di sini mirip dengan tadi, dengan contoh sebelumnya, cuma lebih kompleksitasnya lebih banyak ya teman-teman sekalian atau kawan. Di sini bahwa kita lihat bahwa kita diberikan permasalahan bahwa kita harus menunjukkan bahwa apakah benar negasi dari hubungan negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q dihubungkan dengan atau P dan Q itu akan senilai dengan P. Nah, ini kita lihat bahwa ada 3 bagian, 3 part ya yang memiliki hubungan yang di kompleksitas ya.
akan menghasilkan suatu variasi tunggal yaitu P. Oke. Dari soal ini kita akan membagi-baginya dengan tahapan membuktikan dengan mensederhanakan dengan hukum ekuivalensi. Oke, dari bentuk tadi, negasi dari negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q dihubungkan atau P dan Q dengan hukum distribusi, kita akan menghasilkan bentuk negasi dari negasi P dan Q atau negasi Q atau P dan Q. Nah, ini berubah ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum negasi. Dari bentuk dari distribusi tadi akan berubah menjadi bentuk negasi dari negasi P dan Q atau P dan Q. Ya, lebih sederhana ya, kawan-kawan dibandingkan yang awalnya atau soal yang kita miliki. Selanjutnya, kita menggunakan hukum De Morgan. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa De Morgan itu adalah memasukkan operator negasi di dalam kurung. Oke. Jadi negasi dari negasi P dan Q itu kita masukkan ke dalam kurungnya. Negasi ketemu negasi P, ketemu dan ketemu Q akan menghasilkan bentuknya adalah P atau false. Nah, jadi bentuk berubah menjadi P atau false atau P dan Q. Nah, di sini kita lihat adalah bentuknya. Di sini bentuknya lebih sederhana dan tidak memiliki operator negasinya. Jadi operator negasi sudah hilang dari bentuk awal. Selanjutnya kita menggunakan hukum negasi true and false. Nah, kondisi di mana di sini kita lihat bahwa P atau false atau P dan Q. Selanjutnya kita akan menggunakan hukum identitas akan berubah menjadi P atau false itu kita pilih P menghasilkan atau dan P atau P dan Q. Nah, dari sini kita menggunakan hukum namanya penyerapan atau Ausop. Ya. Bahwa kita tahu sebelumnya tadi jelaskan bahwa hukum penyerapan adalah hukum di mana yang lebih dominan atau yang mayoritas yang akan menang. Nah, sini Bapak, P atau P dan Q adalah menghasilkan outputnya adalah P. Nah, karena P-nya mayoritas maka kesimpulannya adalah P. Oke, bahwa benar sini bahwa kondisi dari negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q dihubungkan dengan atau P dan Q itu senilai atau ekuivalensi dengan P itu sendiri. Oke, demikian teman-teman. Artinya kita melihat bahwa di sini adalah kondisi di mana suatu ekuivalensi dapat dibuktikan dengan cara tabel kebenaran dengan hukum ekuivalensi. Oke. Tetapi ada yang membedakan dengan dua metode tersebut. Ya. Kalau tabel kebenaran itu hanya menunjukkan, tetapi tidak bisa mencari bentuk atau penyederhanaan yang dari permasalahan yang ada. Oke, jadi silakan kita pilih yang mana yang lebih cocok dari kedua metode tergantung dari permasalahan yang kita miliki. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kita bahas tentang materi tentang tautologi dan kontradiksi. Nah, secara singkat saya jelaskan bahwa tautologi itu ada kondisi di mana nilai kebenarannya akan benar jika pernyataan awal itu sama-sama benar. Oke, jadi benar tuh hanya jika benar. Jadi kondisinya tautologi adalah biimplikasi dia akan benar jika sama-sama benar. Jadi dia apapun inputan nilai kebenarannya, baik misalkan dua pernyataan P dan Q, itu akan selalu benar. Sedangkan kontradiksi adalah dia akan memiliki output di mana sebaliknya, kebalikan dari tautologi. Dia apapun inputannya akan menilai salah nilai kebenarannya. Oke, jadi itu merupakan untuk dari hukum tautologi dan kontradiksi. Oke, di sini ada contoh sederhana yang kita berikan, misalkan apakah benar bentuk ini merupakan suatu tautologi? Misalkan P dan Q diimplikasikan ke Q. Apakah ini merupakan tautologi? Kita cek dengan cara tabel kebenaran. Ya, sudah sama dengan sebelumnya. P dan Q yaitu ada dua variabel P dan Q, maka nilai kebenarannya adalah inputan nilainya adalah 4 kondisi sama-sama benar, true false, false true atau sama-sama salah atau false ya. P dan Q akan menghasilkan nilai kebenaran true false false false. Ya, dia akan benar jika kedua-duanya benar. Nah, dari sini kita diminta menghubungkan P dan Q ke Q, maka menghasilkan output nilai kebenarannya true 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 and true. Artinya kita lihat bahwa di sini ya, jika benar maka benar, ya benar. Jika salah maka salah, ya benar. Ya, jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah akan benar.
Oke, ini merupakan bentuk dari tautologi. Nah, jadi ini bisa, mungkin untuk selanjutnya adalah tugas kalian juga bisa mencari bentuk dari kontradiksi. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya. Mungkin ada penjelasan berikutnya kita akan bahas selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment pada video pembelajaran ini di channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.